معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واهدهم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعين الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره فهم له عبيد. أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فضلا السكون لا يفهم همك ما بدل يقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطلقون بين يديه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا
ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمته به خلق الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايته وإن رسول الله من غير مليته إمام على الإطلاق في كل حرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله وينبغي ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي وفي يده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسأل بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلك وتقوى الله خير الوعد ومن ضيع تقواه وأهمل أمرها ترشد في العقبى ثم الندامة. أيها العباد sekalian Allah, takut dan takwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia hidup di muka bumi dalam keadaan aman dari segala gangguan dan mendapatkan segala kebaikan dan semua yang diharapkan. Dan Allah Ta'ala memanggil setiap orang yang beriman sepanjang zaman memberikan wasiat kepada mereka sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Tidak ada jalan untuk dapat mati dalam keadaan Islam kecuali hidup menjalankan nilai-nilai keislaman, hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kebaikan apa gerangan yang luput darinya. Barang siapa yang melalaikan perkara takwa, maka dia apa yang didapatkan? Dia gagal segala-galanya, tak peduli sebesar apa pencapaian dia dalam bidang dunia ini. Kemenangan adalah kemenangan takwa, keberhasilan dalam takwa, kesuksesan sukses dalam takwa, kejayaan jaya dalam takwa, pertolongan dari Allah diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala, yansurullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong membela kalian, maka siapa gerangan yang mampu menumbangkan kalian, mengalahkan kalian. Jadilah kalian bersama Allah. Barang siapa yang menemukan Allah, maka dia menemukan segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka pencapaian apa yang berhasil dia temukan, apa yang berhasil dia dapatkan. Ayuhal ibad, di antara lambang ketakwaan kepada Allah Ta'ala mencurahkan perhatian yang besar terhadap perkara salat lima waktu. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini dan juga menurut pendapat yang paling masyhur di antara para ulama pada tanggal 27 Rajab beliau diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menembus langit demi langit hingga Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama kali Allah Ta'ala mewajibkan perintah salat 50 waktu atas umat ini. Kita sekarang salat 5 waktu, 17 rakaat 5 waktu. Maka awalnya kita diwajibkan 50 waktu. 50 waktu berarti bisa mencapai 170 rakaat. 50 waktu. Setiap 1 jam sekali, setiap setengah jam sekali lebih kurang ada satu salat yang dilaksanakan.
50 waktu. Hingga dikurangi 5 hingga hanya tersisa 5 waktu. Dan Allah Ta'ala nyatakan itu 5 waktu, tapi pahalanya pahala 50 waktu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Dengan segala kemudahan dan keringanan tersebut, jangan kita kurangi, jangan kita telantarkan, jangan kita lalaikan perkara sholat tersebut. Imam Ibn Hajar beliau mengatakan, al-hadar min tarki shalah atau bi'a'atiha an rawdiha, fa'innaka law hajjata al-hajjah thumma dhayya'ta salatan wahidatan lakunta khasiran 'inda Allah. Berhati-hati, awas, waspada, jangan kamu menunda-nunda sholat ataupun meninggalkan sholat atau menunda sholat hingga keluar waktunya. Seandainya kamu pergi haji 1000 kali haji, namun kamu meninggalkan, menelantarkan satu sholat fardu, maka tetap kamu sia-sia rugi besok di hari kiamat. Dan karena itu, siapa gerangan orang yang pernah pergi haji 1000 kali? Siapa yang pernah pergi haji 1000 kali? Nah, karena itu pertama sholat demikian penting, demikian utama. Sholat, kedudukan sholat di dalam agama sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Adakah tubuh yang bisa hidup tanpa kepala? Begitu juga tidak ada Islam tanpa sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghadapkan dirinya di dalam situasi yang suatu meninggalnya bisa dalam suul khatimah tanpa iman tanpa Islam. As-shalah imaduddin, mana agama din, man tarakaha faqad hadama din. Salat yang merupakan fondasi tiap agama, yang mendirikannya berarti mengokohkan agamanya, Islamnya yang ada dalam dirinya, imannya yang ada dalam dirinya. Yang meninggalkan sholat berarti dia melunturkan imannya. Apabila imannya tidak kuat, saat nyawa dicabut, iman sudah terlebih dahulu dicabut, hingga meninggal dunia tanpa iman, tanpa Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Di antara sebab-sebab suul khatimah seseorang meninggal tanpa iman, tanpa Islam, alias meninggalnya di luar Islam, dicabut keimanannya sebelum wafat. Di antara penyebab utamanya adalah meninggalkan perkara sholat. Dan di antara penyebab utamanya membenci kepada para wali-walinya Allah. Di antara penyebab utamanya adalah membenci atau mencaci, mendengki kepada sahabat Rasulullah ataupun keluarga ataupun para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selamatkan iman kita, selamatkan Islam kita. Ketahuilah bahwasanya kemarin 27 Rajab yang mana kenangan akan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang tanggal 28 Rajab. Dan ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha hebat, maha agung, maha mulia Allah, maha hebat Allah yang memfasilitasi hambanya, yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan tersebut saat ini terjadi di dalam mimpi, maka orang musyrik tidak perlu ingkar. Tidak perlu ingkar. Kenapa kalau ingkar orang mau mimpi benar? Saya bisa mengkritik mimpinya orang lain. Akan tetapi karena yang mereka pahami bahwa perjalanan itu bukan perjalanan mimpi, sehingga timbul pengingkaran dari orang-orang kaum musyrikin. Dan mereka tidak menyadari bahwasanya Allah yang memfasilitasi Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, tetapi Allah yang memfasilitasi, Allah yang memperjalankan bumi mengelilingi matahari, maha mampu memperjalankan Nabi Muhammad di dalam bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang demikian dekat dan demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semudah memperjalankan bumi mengelilingi matahari dan planet-planetnya yang berjalan pada sesuai dengan tata suryanya, sesuai pada orbitnya. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, perjalanan tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad, disebut dalam Al-Quran, bukan dari kota ke kota, bukan dari Makkah ke Baitul Maqdis, bukan dari Hijaz ke Palestina, akan tetapi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isyarat sentral dari suatu negeri masjidnya, yang menentukan kemakmuran suatu negeri masjidnya.
tempat pandangannya Allah dari suatu negeri masjidnya, bukan tubuhnya, bukan monumennya, bukan pendoponya, bukan pasar modalnya, bukan juga ekonominya, akan tetapi masjidnya. Kalau masjidnya baik, maka semua akan menjadi baik. Sebab itu pandangannya Allah Taala di situ. Alhamdulillah, tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu itu masjidnya, dan yang dibenci dari suatu itu pasar-pasarnya. Manakala di situ ada praktek riba dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tempat yang dicintai oleh Allah makmurkan, hidupkan. Kita lebih banyak di tempat yang paling disukai oleh Allah atau di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makmurkan masjid-masjid kalian dengan amal ibadah, dengan sholat lima waktu, dengan tilawah Al-Quran, dengan qiyamul lail. Para sahabat Rasulullah itu berkata kepada para tabi'in ketika mereka datang ke masjid sebelum subuh, kunna na'uddu anna al-ityan ila al-masjid fi hadhihi as-sa'ah ka-rajul fi sabilillah. Dulu di zaman Rasulullah kami berkeyakinan beranggapan bahwasanya